andaikan ada air nih 1 ember, kita mau melakukan wudhu, tetapi kita memelihara anjing misalkan. Kita memelihara anjing, tetapi anjingnya baik, mata ku orang dipelihara dia baik misalkan. Apakah kita melakukan tayamum atau kita diberikan untuk minum anjing? Lebih baik kita diberikan minum untuk anjing. Terus ada orang yang membutuhkan air, tetapi orang tersebut kita lihat setiap hari dia itu nggak pernah sholat. Mending untuk anjing, mending untuk orang yang nggak sholat tersebut. Kalau menurut kacamata agama, lebih baik diberikan untuk anjing sekalipun daripada diberikan untuk orang, walaupun untuk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Teteh, saya mau bertanya, siapa saja orang yang boleh melakukan tayamum? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siapa saja sih orang yang boleh melakukan tayamum? Jadi nggak semua orang itu bisa untuk melakukan tayamum ya. Kalau di dalam kitab Kasyifatus Saja, menurut karangan Syekh Nawawi Al-Bantawi, bahwa asbabut tayamumi, bahwa sebab orang yang boleh melakukan tayamum itu salah satu, itu ada 3 orang. Yang pertama itu dikarenakan orang itu faqdul ma'i, orang itu tidak mendapatkan air sama sekali. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan air dikarenakan apa ya? Kalau saya tuh pernah itu tuh Bu, pernah lihat gitu ya di berita. Di daerah nggak tahu lupa lagi, nggak tahu daerah Kalimantan, nggak tahu daerah mana gitu, agak pedalaman juga gitu. Jadi di kampung tersebut, dan kampungnya pun hanya ada beberapa rumah yang mungkin paling banyak ratusan gitu. Padahal itu daerah agak pegunungan, tapi pegunungan yang kering gitu Bu. Kalau dia cari air itu bahkan sampai 1,5 jam gitu, karena daerahnya itu daerah apa ya, kayak terisolir gitu. Jadi nggak punya, rata-rata orang tersebut tuh nggak punya kendaraan kayak motor gitu, nggak punya motor gitu. Jadi mau kemana-mana pun jalan kaki gitu orang kampung tersebut. Bahkan kalau dia mau dapat air bersihnya itu dia harus sampai ke daerah pegunungan gitu, berjalan kakinya itu hanya bisa sampai 1,5 jam gitu. Hanya mendapatkan mungkin air yang bisa dia dapat dari tenaga badan dia gitu. Kalau hanya berkemampuan mengambil 2 ember air besar selama 1,5 jam, dia hanya mendapatkan air segitu-gitunya aja begitu. Nah, mungkin untuk daerah seperti itu ya bisa dikatakan orang tersebut boleh melakukan tayamum. Karena bayangin gitu, itu pun daerah yang terdekat gitu ke pegunungan. Kalau ditanya waktu itu bisa saja, kalau ke daerah perkotaan mau bisa puluhan kilo katanya gitu. Itu ke daerah yang paling dekat itu ke daerah pegunungan hampir 1,5 jam begitu. Nah, kalau misalkan posisi seperti itu ya jelaslah itu orang yang sangat sulit untuk mendapatkan air gitu. Kan kalau di kita mah ya gimana halodonya bertahun-tahun, tetapi nggak sampai sesulit apapun kita untuk mendapatkan air gitu. Kita sulit mendapatkan air, misalkan di rumah kita sumur udah pada kering, tetapi kalau kita masih mempunyai uang untuk membeli air, ya maka kita tidak boleh melakukan tayamum. Toh kita mempunyai uang untuk membeli air, maka kita wajib untuk membeli air dulu tersebut gitu. Tidak boleh langsung kita ujuk-ujuk menggunakan tayamum begitu. Ya, misalkan ada yang berjualan air, kita beli di POL misalkan air bersih. Kalau kita punya uangnya ya kita harus beli dulu air tersebut. Jadi faqdul ma'i yang pertama boleh yang melakukan tayamum itu adalah orang yang memang benar-benar nggak ada
air sama sekali ataupun nggak punya biaya sama sekali gitu. Adapun air tapi kita tidak mempunyai biaya untuk membeli air tersebut misalkan begitu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang boleh melakukan tayamum itu adalah orang yang sakitnya juga ya tergantung sakit apa. Misalkan yang mempunyai sakit kulit misalkan ataupun penyakit apalah yang sekira-kira terkena air justru akan membahayakan akan nyawanya ataupun akan membahayakan salah satu anggota dari tubuhnya tersebut. Kalau kahartiku akal misalkan penyakit kulit begitu ya, ataupun misalkan orang tersebut mengalami kecelakaan apa itu kebakaran misalkan sehingga badannya itu penuh dengan apa itu diperban begitu ya. Nah, maka orang tersebut boleh melakukan tayamum. Ataupun mungkin saja orang yang udah tua renta banget, bahkan untuk melakukan wudhu di kamarnya sendiri pun udah enggak memungkinkan, maka itu boleh melakukan tayamum. Ya kan kalau misalkan orang tua yang udah sepuh gini ya bunyi, kalau yang udah sepuh gitu kan sama anaknya gitu kita wudhu di peyeng gitu kan ya sama anak-anaknya itu ke kamar mandi. Kemudian udah semakin renta sehingga mau dibawa ke kamar mandi pun susah, sehingga anaknya membawa air kita masukkan ke dalam teko, kita siapkan baskom gitu ya, sehingga orang tua kita yang udah renta tersebut melakukan wudhu di kamarnya gitu ya, dengan menggunakan bantuan teko gitu ya, di bawahnya di tandaian baskom gitu. Nah, bahkan ini untuk melakukan wudhu di kamarnya pun udah nggak bisa duduk misalkan gitu, sehingga bakatingku udah repot gitu penyakitnya sehingga udah nggak bisa bangun. Orang tua tersebut bisanya itu cuman ngagoler di kasur gitu, bahkan udah nggak bisa duduk misalkan sama sekali. Nah, kalau udah posisi seperti itu yang duduk pun udah nggak memungkinkan, maka nggak apa-apa, kita menayamumi saja orang tua tersebut karena sakitnya udah benar-benar parah gitu ya. Nah, maka itu bisa orang tersebut untuk melakukan tayamum. Nah, dan yang ketiga itu yang terakhir itu adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin. Yang ketiga itu adalah kita misalkan di persediaan air kita ada sih air, cuman airnya sedikit lagi gitu. Adapun air misalkan hanya sekitar ya ada air cuman di dapur cuman ada 2 ember air yang suci begitu. Kalau misalkan kita digunakan untuk melakukan wudhu, kita nggak bisa minum misalkan gitu. Kita nggak bisa minum karena kita udah nggak punya patokan lagi air bersih misalkan. Kalau kita digunakan untuk berwudhu, nanti untuk minum gimana misalkan. Nah, maka itu nggak apa-apa. Kita gunakan aja untuk minum ataupun untuk memasak, maka berwudhunya kita bisa digantikan dengan tayamum. Ataupun ada air gitu sedikit gitu ya, tetapi kita mempunyai hayawan yang mana lebih membutuhkan air tersebut, maka gak apa-apa, karena kan kalau wudhu itu bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau kebutuhan air kan nggak bisa kita ganti dengan tanah gitu kan, kita haus mau minum kan nggak bisa kita ganti dengan tanah kan begitu. Berbeda dengan wudhu, bisa kita ganti dengan tanah, artinya dengan bertayamum. Jadi kalau disemisalkan ada airnya sedikit tetapi air itu lebih dibutuhkan untuk li'atshi hayawanin, untuk dahaganya hayawan, maka itu hukumnya boleh kita digantikan dengan bertayamum. Itu pun hayawannya adalah hayawanin muhtaramin, adalah hayawan yang dimuliakan oleh syara ataupun hayawan yang dimuliakan oleh agama. Apakah hayawan itu ada yang enggak dimuliakan oleh syara atau yang enggak dimuliakan oleh Allah, yang enggak dimuliakan oleh agama? Ada. Maka di sini dikatakan bahwa hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah itu ada 6. Sittatun. Di sini dikatakan ada 6. Ada 6 hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, tingkat yang pertama itu adalah tarikus sholati. Yang pertama itu adalah hayawan, artinya di sini adalah manusia yang mana tarikus sholati, manusia yang tidak melakukan sholat. Nah,
Tingkat yang pertama adalah setiap orang mengaku bahwa dia adalah orang Islam, tetapi dia tidak pernah melakukan sholat ataupun dia selalu meninggalkan sholat yang mana sholat sifatnya yang fardu, yang 5 waktu, maka orang tersebut menurut Allah adalah hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama, yang tidak dimuliakan oleh Allah, tarikus sholah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah wazanil muhsan. Yang kedua itu adalah zinah muhsan. Zinah itu kan ada zinah muhsan dan ada zinah ghair muhsan. Kalau zinah muhsan apa? Zinah muhsan adalah berzinahnya seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mana perempuan dan laki-laki tersebut pernah melakukan suatu pernikahan. Maka itu adalah dikatakan zinah muhsan. Baik perempuan tersebut masih mempunyai suami, baik lelaki tersebut masih mempunyai istri, ataupun laki-laki dan perempuan tersebut yang mana sudah menjadi janda ataupun duda misalkan begitu ya. Walaupun sudah tidak mempunyai suami ataupun sudah tidak mempunyai istri, tetapi laki-laki dan wanita tersebut pernah melakukan suatu pernikahan, kemudian orang tersebut melakukan zina, maka itu dikatakan zina muhsan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau zina yang ghair muhsan, mah itu adalah orang yang berzinah yang mana laki-laki dan perempuan tersebut yang belum pernah melakukan suatu pernikahan. Artinya yang awalnya masih gadis gitu ya, dengan lelaki yang bujangan mungkin, kemudian melakukan zina, maka itu zinahnya ghair muhsan begitu. Nah, yang lebih berat dosanya yang mana, yaitu wazanil muhsan, yaitu adalah zina orang yang muhsan. Kenapa? Karena dia di rumahnya mempunyai istri, di rumahnya mempunyai suami, tetapi dia malah berjajan di luar misalkan seperti itu. Nah, orang yang berzinah muhsan itu termasuk hayawan ataupun orang yang tidak dimuliakan oleh syara, tidak dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang murtad, yang tidak dimuliakan oleh syara. Kemudian yang keempat itu adalah wal kafirul harabi, kafir yang memusuhi kepada kita gitu, kepada kita selaku umat Islam. Nah, kafir pun ada kafir harabi dan ada kafir yang ghair harabi. Kalau misalkan kafir yang memusuhi kita, misalkan mendapati seorang kafir baik agama apapun itu, yang penting keluar dari agama Islam, yang jelas-jelas terang-terangan memusuhi kita begitu ya, yang artinya mana kita melakukan ibadah kita tidak merasa nyaman, kita tidak merasa tenang, karena kalau kita misalkan kita seorang muslim, kita melakukan sholat Jumatan, kita secara terang-terangan misalkan diserang begitu ya oleh warga kampung yang bukan agamanya Islam. Nah, maka itu kan udah jelas, itu kafirul harabi, kafir yang memang memusuhi kita, yang melarang kita menindas hak kita selaku orang muslim untuk melakukan ibadah, tetapi sengaja dia melakukan hal seperti itu, maka itu disebutnya kafir harabi, kafir yang jelas-jelas memusuhi kita. Maka itu dikatakan menurut Allah ghairil muhtarami, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara, yang tidak dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau misalkan kita mendapati seorang tetangga yang berbeda agama dengan kita, tetapi orang kafir tersebut yang berbeda dengan agama bisa hidup berdampingan dengan kita, maka ya itu masih dimuliakan oleh agama, itu masih dimuliakan oleh Allah, walaupun itikadiyahnya itu berbeda dengan kita, karena berbeda kan ya itikadiyahnya juga, dia tidak mengakui akan Allah bahwa Tuhannya gitu. Tetapi orang itu masih bisa bersosialisasi dengan kita, kita masih bisa bertetangga. Dia tidak mengganggu ibadah kita dan kita pun tidak boleh mengganggu ibadah dia gitu ya. Artinya kita ya keyakinan kita, keyakinan dia ya keyakinan dia. Kita tidak bisa memaksakan akan kehendak keyakinan seseorang begitu kan, karena itu hak prerogatifnya Allah. Kalau itu kan kita nggak bisa memaksakan. Nah, kalau misalkan kita mempunyai tetangga yang berbeda agama, kita masih bisa berdampingan. Memang di dalam anjuran Islam pun seperti itu. Tetap ada sifat kemanusiaan yang mana kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, kalau yang seperti itu mah masih dimuliakan oleh agama. Artinya masih dimuliakan oleh Allah. Begitu ya. Kemudian
Yang kelimanya itu adalah wal kalbul akuri. Yang kelimanya itu adalah anjingnya itu yang galak, Bu. Gitu ya. Artinya anjing yang membahayakan. Kalau misalkan anjing yang enggak membahayakan itu masih dimuliakan oleh Allah. Walaupun anjing tersebut yang mana sifatnya najis mughaladah. Walaupun najis mughaladah, tetapi anjing yang mana anjingnya itu tidak membahayakan kepada orang lain itu masih dimuliakan oleh agama. Masih dimuliakan oleh syara. Jadi kalau kita menemukan ada anjing nggak perlu harus dibunuh juga gitu ya. Terkadang kan suka ada ya di suatu kampung begitu sehingga alergi gitu kepada anjing. Kalau lihat anjing rasanya pengen membunuh aja gitu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu begitu. Kecuali kalau misalkan anjingnya itu udah nampak-nampak membahayakan, setiap ada orang yang ngelewat gigit, setiap ada yang ngelewat gigit. Nah kalau itu ya wal kalbul akuri, bahaya itu gitu ya. Tetapi kalau misalkan anjingnya yang sifatnya baik begitu, tidak membahayakan kepada orang lain, itu masih dimuliakan oleh syara. Kenapa? Karena anjing walaupun termasuk najis mughaladah, tetapi anjing mempunyai sifat-sifat yang baik, bahkan bisa kita tiru dari sifat anjing tersebut. Kalau di dalam kitab Syarah Tasifatus saja, bahkan di sini ada 10 keunggulan anjing yang mana boleh ditiru oleh manusia gitu. Tapi kan sekarang saya bukan lagi menerangkan itu kan ya, nanti terlalu panjang, terlalu melebar. Begitu. Dan yang keenam itu adalah wal khinziri. Yang keenam itu adalah babi. Nah, kalau di sini mah babi nggak dikatakan mau babi yang galak, mau babi yang baik, pokoknya babi, pokoknya di sini mah mau babi hutan, mau babi yang suka dimakan gitu, mau yang galak, mau yang enggak galak, pokoknya babi mah itu udah mutlak, udah termasuk najis mughaladah dan termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara, yang tidak dimuliakan oleh agama. Kenapa Allah membuat hayawan yang tidak dimuliakan oleh agama? Ya wallahu alam, kita tidak setiap hal tidak bisa mengetahui akan hikmahnya gitu ya, kenapa Allah menciptakan hayawan yang bahkan yang tidak dimuliakan oleh Allah sendiri, kenapa Allah ciptakan ya. Tidak semua hal kita bisa membaca suatu hikmah ya. Yang pasti itu ada hikmahnya begitu. Nah jadi itu yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, andaikan ada air nih 1 ember, kita mau melakukan wudhu, tetapi kita memelihara anjing misalkan. Kita memelihara anjing, tetapi anjingnya baik, mata kurang dipelihara dia baik misalkan. Apakah kita melakukan tayamum atau kita diberikan untuk minum anjing? Lebih baik kita diberikan minum untuk anjing daripada air itu kita dilakukan untuk berwudu. Karena kalau berwudu kita bisa menggantikan dengan tayamum, tetapi kalau anjing itu kehausan tidak bisa kita gantikan dengan tanah. Begitu ya. Terus ada orang yang membutuhkan air, tetapi orang tersebut kita lihat setiap hari dia itu nggak pernah sholat. Mending untuk anjing, mending untuk orang yang nggak sholat tersebut. Kalau menurut kacamata agama, lebih baik diberikan untuk anjing sekalipun daripada diberikan untuk orang. Walaupun untuk orang, tapi kita udah tahu bahwa orang itu nggak suka sholat. Kenapa? Karena tadi hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara yang pertama itu adalah tarikus sholah, hina menurut pandangan Allah. Sekaya apapun, seganteng, secantik apapun orang tersebut, kalau enggak sholat udah menurut Allah adalah yang pertama orang yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang yang enggak sholat dibandingkan dengan anjing sekalipun, menurut Allah lebih mulia anjing daripada orang yang cantik, yang ganteng, yang kaya tersebut misalkan tidak pernah melakukan sholat. Leheng kaya, ini mah udah gak cantik, udah gak ganteng, miskin lagi, gak sholat lagi, aduh ya, celaka dunia akhirat itu mah ya. Nah, jangan jadi orang seperti itu. Hanya Allah yang memberikan hidayah taufik ya. Kita jangan merasa sombong, merasa kita yang suka sholat, karena sholat kita pun belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi mudah-mudahan dengan berkahnya kita ngaji setiap hari, setiap waktu, Allah memberikan berkah kepada kita, sehingga Allah memberikan hidayah taufik, sehingga kita masukkan ke dalam surga Allah
dengan kasih sayangnya Allah. Begitu ya, mudah-mudahan difahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.